Sudah terlihat, Pak? Sudah. Ya, sudah terlihat, sudah tampil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara? Dengar. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum dimulainya presentasi pada siang hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia kesehatan sehingga kita bisa melakukan perkuliahan pada siang hari ini yang insya Allah tanpa ada kendala sedikit pun. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang menjadi panutan Islam. Baik teman-teman yang saya banggakan, pada siang hari ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Fatika Fajriyati, selaku moderator. Yang kedua ada Arif Rizky Jatmiko. Yang ketiga ada Muhammad Hikmal Arsyaf. Dan yang keempat ada Syifa Gafira Salsabila. Yang dimana pada siang hari ini kita akan mempresentasikan dan kita juga akan mendiskusikan tentang interpersonal deception theory. Interpersonal deception theory ini membahas tentang penipuan atau kebohongan antar pribadi. Antar pribadi yang mana kita ketahui teman-teman bahwasanya manusia itu merupakan makhluk sosial yang dimana tiap harinya kita berinteraksi satu sama lain. Manusia juga sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukan dengan manusia lainnya, baik yang sudah dikenal ataupun tidak dikenal sama sekali. Komunikasi juga memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus memberikan perhatian dan terhadap sesama terhadap komunikasi, khususnya teori komunikasi. Adapun tujuan presentasi pada siang hari ini, yang dimana bertujuan untuk mengetahui bagaimana lahirnya teori interpersonal deception theory dan siapa pencetus teori ini, dan kita juga dapat mengetahui mengapa alasan seseorang melakukan kebohongan, dan kita dapat mengetahui apa saja contoh kasus interpersonal deception theory ini dalam penerapan secara umum maupun secara dakwah. Next. Yang sebelumnya, yang pertama. Baik, pertama saya akan mengenalkan rumus teori interpersonal deception theory, yang dimana Jude Kiberjon lahir di Amslow pada tanggal 5 Februari 1948, di mana Jude ini telah menjadi kontributor terbesar terhadap pemahaman kita tentang komunikasi. Setelah mendapatkan gelar sarjana, ia mulai bekerja dan berusaha mendapatkan gelar master di Illinois State University dan akhirnya mendapatkan gelar PhD dari Universitas Virginia Barat. Jude ini juga telah membuktikan dirinya dengan merumuskan beberapa teori komunikasi, yang dimana interpersonal adaptasi, teori pengalaman harapan, dan teori penipuan antar individu. Selanjutnya, adapun perumus interpersonal deception teori yang kedua yaitu David B. Biller, yang dimana lahir di Los Angeles Country di California pada tanggal 22 November 1999. Di mana David dan Jude ini telah melakukan banyak eksperimen di mana mereka meminta peserta untuk menipu orang lain. Hasilnya membuktikan banyak orang di situasi tertentu terpaksa berbohong untuk berbagai alasan. Next.
Sejarah lahirnya interpersonal deception theory. David Miller dan Bill John berupaya telah merangkum seluruh karya yang sudah mereka kembangkan agar terbentuknya teori mengenai kebohongan interpersonal yang disebut dengan interpersonal deception theory. Berjan dan Buller kemudian mengembangkan kerangka persepsi teori yang didasari pada asumsi mereka saat itu. Di mana dalam perspektif mereka tidak menyadari apa yang sudah mereka ketahui tentang penipuan. Sebaliknya, dibangun di atas untuk melengkapi pemahaman mereka tentang penipuan seperti yang mereka capai dalam situasi interpersonal, dan dengan itu membangun generasi pengetahuan mereka itu dalam interaksi interpersonal. Pada slide selanjutnya, sejarah lahir interpersonal deception theory. Next. Nah, di mana diskusi mereka ditambah dengan bukti yang diperoleh dari penelitian yang masih ada dan dihasilkan oleh penguji program penelitian terbaru mereka. Dalam konteks interaktif, hipotesis yang berasal dari serangkaian proposisi yang saling terkait, di mana definisi kunci untuk memahami konseptual penipuan interpersonal adalah apa yang dimaksud dengan interpersonal, interaktif, dan penipuan dan kecurigaan. Komunikasi interpersonal secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pertukaran pesan yang dinamis antara dua orang atau lebih orang. Dalam penjelasan ini juga, di mana definisinya dalam penipuan mereka berpendapat lebih khususnya lagi penipuan itu terjadi ketika si komunikator bisa mengontrol informasi yang terkandung dalam sebuah pesan si komunikator untuk menyampaikan makna penyimpanan dari kebenaran yang sudah mereka ketahui. Singkatnya, penipuan didefinisikan sebagai pesan yang sederhana, yang secara sadar dikirimkan oleh pengirim untuk menumbuhkan kepercayaan atau kesimpulan yang salah oleh penerima dan penipuan, dan dugaan penipuan muncul setidaknya dalam 1/4 dari semua pakar percakapan. Mungkin dari saya hanya itu. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Arif. Dengan itu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Fatika. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang pernyataan interpersonal deception theory. Di penelitiannya, Biller dan Bergen menyatakan bahwa alasan seorang melakukan kebohongan karena adanya beberapa hal, yakni pertama untuk menghindari agar tidak menyakiti hati orang lain. Yang kedua, untuk menunjukkan kemampuan atau kualitas diri mereka di hadapan orang lain. Dan yang ketiga, untuk menghindari konflik serta untuk mempercepat atau memperlambat suatu hubungan. Kebohongan adalah manipulasi yang mengandung perilaku dan image yang maksud mengarahkan orang lain pada kepercayaan atau kesimpulan yang salah. Ketika seseorang berbohong, maka ia membutuhkan strategi untuk berbohong agar kebohongan itu meyakinkan. Perilaku strategis inilah yang membuat kebenaran informasi menjadi menyimpang, tidak lengkap, tidak berhubungan, tidak jelas, atau langsung. Nah, ada teori kebohongan atau interpersonal deception theory. Kebohongan terdapat di mana-mana. Membuat manusia mengembangkan tentang segala sesuatu. Bagaimana cakapnya mereka untuk sebuah pekerjaan, tujuan-tujuan mereka untuk melakukan. Apabila diuraikan secara luas, termasuk tidak hanya kebohongan yang tidak punya malu, tetapi juga penghilangan, pemutaran lidah, atau equivocation, pengelakan, dan semacamnya. Kebohongan terjadi dalam sepertiga atau lebih dari semua percakapan, di mana orang rata-rata melakukan 2 kebohongan dalam sehari. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator.
Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Dengar kok, dengar. Saudari Syifa? Iya. Saya persilakan kepada Saudari Syifa untuk menjelaskan pembahasan selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Fatika. Sini contoh kasus penerapan interpersonal deception teori secara umum, yakni suatu hari Nisa ditanya oleh gurunya tentang alasan tidak kehadirannya kemarin. Namun Nisa berbohong kepada gurunya. Ia berkata tidak datang ke sekolah karena sakit. Padahal ia tidak datang ke sekolah karena kesiangan bangun dari tidurnya, akibat dari bermain game online sampai larut malam. Ketika gurunya bertanya, sakit apa? Ia berbohong lagi dengan mencari alasan yang masuk akal. Dengan menjawab bahwa dia diare. Sang guru pun bertanya lagi, kenapa bisa diare? Dan dia pun kembali berbohong. Selanjutnya, Baik, terima kasih kepada Saudari Hikmal. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, kebetulan pada minggu kemarin itu Hikmal belum sempat hadir. Nah, rencananya kemarin itu yang menjelaskan materi ini adalah Syifa. Itu dari kesalahan dari kelompok kami sendiri. Dengan itu, materi selanjutnya, contoh kasus impersonal deception teori dalam dakwah akan dijelaskan oleh Saudari Syifa. Kepada Saudari Syifa, saya persilahkan. Baik, terima kasih dari Vika. Selanjutnya yaitu contoh kasus interpersonal deception teori dalam dakwah. Baik, di sini saya mengambil dari kisah sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir yang merupakan salah satu dari golongan as-sabiqunal awalun atau bisa disebut juga generasi pertama masuk Islam. Ammar bin Yasir pernah memuja Tuhan-Tuhan orang kafir Quraisy di saat dia sedang sekarat karena siksaan dari kaum kafir Quraisy yang menyiksa dan memaksanya agar goyah dari agama Islam. Padahal sebenarnya Ammar bin Yasir masih memegang teguh agama Islam dalam hatinya. Ammar melakukan hal tersebut semata-mata karena paksaan dan terdesak. Hingga Rasulullah SAW menurunkan wahyu yang berbunyi, kecuali orang yang dipaksa, sedang hatinya tetap teguh dalam keimanan. Quran Surat An-Nahl 106. Baik, saya kembalikan lagi kepada Mbak Fatika. Terima kasih kepada teman-teman. Untuk teman-teman yang lain, pada sesi selanjutnya kita beralih kepada sesi tanya jawab, di mana kita akan membuka 3 pertanyaan. Untuk itu, kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin didiskusikan, kami persilahkan. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Mau tanya, Iya, Mas Adi. iya, saya mau izin bertanya tentang teori ini. Kalau semisal ada contoh ketika seorang berbohong dalam kebaikan, misalnya ketika kita ada rahasia dengan orang lain, semisal terus kita mencoba menutupi rahasia teman kita gitu. Itu apakah bisa dimasukkan ke dalam teori ini gitu? Mungkin itu saja, terima kasih. Jadi inti dari yang saya tanyakan itu apabila kita berbohong dalam kebaikan, apakah termasuk dalam teori ini? Mungkin itu saja, terima kasih.
Mungkin pertanyaannya bisa ditampung dulu sambil berpikir untuk nanti jawabannya seperti apa. Silakan teman yang lain, mungkin ada penanya berikutnya. Mungkin saya jawab jawaban dari pertanyaan dari Mas Haji tadi. Baik, Haji, apakah berhubung tadi sudah dijelaskan Kemeresek, nggak kedengeran. apakah suara saya terdengar? Baru Sudah, terdengar. Mana? Pertanyaannya Mas Haji, apakah berbohong dalam kebaikan itu termasuk dalam teori interpersonal deception? Nah, pertama tadi sudah dijelaskan bahwasanya menurut David Denjut, mereka telah melakukan banyak eksperimen untuk orang melakukan sesuatu dan seterusnya. Ketika banyak orang yang di situasi. maaf Kak, suaranya kurang jelas. Halo, tes. Udah jelas kok. Apakah suara saya terdengar? Ya. Mungkin agar terdengar untuk sementara di off kamera nggak apa-apa ya. Off kamera agar datanya bisa dialokasikan untuk ngirim suara. Apakah suara saya terdengar? Iya terdengar tapi kecil suaranya. Baik. Izin saya menjawab pertanyaan Mas Haji. Mungkin ya bisa dilihat dari contoh kasus di sini kan Ammar bin Yasir sekarat. Nah mungkin di sini bisa di situ diperbolehkan sebagaimana yang seperti contoh di sini. Terus Rasulullah juga sampai menurunkan wahyu tentang ya boleh gitu kalau buat kebaikan. Mungkin seperti itu, Mas Aji. Apakah masih ada pertanyaan? Katanya Mas Aji keluar dari room ini. Gimana penanyanya? Mungkin untuk teman-teman yang lain, sembari menunggu Mas Aji untuk bergabung kembali. Ada yang ingin dipertanyakan? Aku mau nanya, Kak. Ya. Faktor dari orang bisa berbuat bohong tuh apa aja ya? Gitu sih. Terima kasih.
Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Ya, Dengar ada tapi terasa. resek ya? Mohon maaf sebelum. Kalau kayak gini terdengar nggak? Kalau kayak gini terdengar nggak? Dengar. Udah di Pertanyaan dari Mbak Azhar tadi, apakah coba diulangi Mbak, 2 faktor ya, Ma? Ya, Nah, dalam interpersonal deception theory ini ada 2 faktor yang memengaruhi proses kebohongan dan deteksinya, yaitu pertama level motivasi dan kehilangan di level motivasi itu untuk berbohong, dan yang kedua level motivasi untuk mendeteksi kebohongan. Nah, ketika motivasi seseorang tinggi, maka keinginan untuk berbohong melebihi rasa cemas untuk ketahuan. Dengan itu, pada saat yang sama, jika penerima pesan mengetahui kalau motivasi seseorang yang berbohong itu tinggi, maka kecurigaan juga akan ditingkatkan. Sebagai orang lebih ahli berbohong dari yang lainnya, dikarenakan mereka yang berbohong dapat berperilaku secara lebih luas. Dengan kata lain, mereka dapat berakting atau bersandiwara. Nah, bisa juga dilihat ketika seseorang berbohong, maka ia akan membutuhkan strategi untuk berbohong agar kebohongannya itu meyakinkan. Adapun perilaku strategi inilah yang membuat kebenaran informasi menjadi menyimpang, tidak lengkap, tidak terhubung, tidak jelas, atau tidak langsung. Jadi ketika kita berbohong, maka kita akan melakukan kontrol perilaku terhadap informasi, perilaku, dan image yang kesemuanya adalah strategi. Mungkin itu, apakah sudah terjawab Mbak Azhar? oke, baik. Terima kasih, Mbak. Untuk teman-teman yang lain, Saya yang izin ingin bertanya. siapa? Hilmi. Oh, Mas Hilmi. Ya, pertanyaan saya berarti sebenarnya dasarnya manusia itu tidak memiliki dari hati nuraninya itu tidak menginginkan berbohong seperti itu. Lalu seiring berjalannya waktu karena terbiasa dan karena keadaan, makanya akhirnya dia melakukan hal tersebut. Ya, pertanyaan saya yaitu, apakah berarti sebenarnya dari diri sendiri, dari hati nurani kita, tiap orang itu nggak ada keinginan untuk berbohong, selalu ingin melakukan kejujuran seperti itu. Terima kasih. Oh iya, itu tergantung dari orangnya Mas Hilmi. Jadi ada kan, maksudnya ada orang juga yang mungkin yang berbohong tapi untuk menutupi agar orang itu terlindung dari sebuah kejahatan. Nah, mungkin ada juga orang yang berbohong mungkin karena disengaja, karena untuk menipu seseorang. Jadi itu semua itu kembali ke individunya. Tujuannya berbohong untuk apa? Mungkin hanya itu Mas Hilmi, atau Terima kasih. iya, jadi kebohongan itu tergantung dari orangnya. Orangnya itu bertujuan apa? Kalau sekiranya orang itu bertujuan untuk kebaikan dan menutupi agar orang lainnya terhindar dari musibah ataupun hal-hal yang membahayakan. Ya, berarti pada dasarnya berarti kan memang tiap manusia tuh dari hati nuraninya itu kan tidak menginginkan melakukan kebohongan kan, berarti kan. Dan kebohongan itu bisa terjadi disebabkan karena situasi dan kondisi tertentu. Iya. Berarti ya betul seperti itu. Iya betul. Ya, oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, untuk Mas Aji tadi, apakah sudah bergabung? Untuk Mas Aji, belum sepertinya. mungkin saya rasa sudah cukup. Untuk itu, saya selaku moderator dapat menyimpulkan
bahwasanya dalam teori ini dalam teori ini bertujuan untuk menyelamatkan diri sendiri atau menjaga citra nama baik. Apabila kita melakukan kebohongan yang terlalu banyak, maka akan terjadi kebocoran yang akan berdampak pada perilaku nonverbal, atau dalam kata lain, kita tidak dapat dipercaya lagi. Jadi, sebaiknya dalam melakukan kejujuran, memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran agar kita tidak ada kebohongan yang bisa menyakitkan ataupun disakiti. Dengan itu, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Harapan saya, apa yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat untuk kedepannya. Karena saya rasa diskusi ini sudah cukup, maka saya sebagai moderator akan menutup diskusi pada siang hari ini dengan sebuah pantun. Siang hari makan Indomie, sorenya makan soto ayam. Cukup sekian diskusi dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi untuk teman-teman kita kelompok 4. Ya. Masya Allah. Nah, baik teman-teman sekalian, jadi teori tentang kebohongan ini itu memang versi masyarakat Eropa, ya, versi masyarakat Amerika khususnya, karena Burgun ini kerjanya, kemudian aktivitasnya, hidupnya di Amerika. Maka dia itu tidak menyinggung bahwa bohong itu bisa jadi merupakan budaya. Jadi kalau tadi itu kan motifnya adalah salah satunya adalah menyelamatkan diri. Nah, tetapi ada faktor lain yang itu adalah faktor budaya. Memang budaya yang ada di suatu tempat itu mengajarkan untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Jadi inti dari teori ini kan sebetulnya kan bahwa dalam interaksi interpersonal, ya, bahwa di sana itu ada peristiwa-peristiwa yang sebenarnya adalah peristiwa kebohongan. Bahwa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, kalau budaya misalkan ya, kalau kita di Jawa kemudian kita ditawari makan. Ayo silahkan makan. Kira-kira jawaban orang Jawa akan mengatakan apa? Ini ada yang orang Jawa ini? Apakah langsung, ya terima kasih, wah saya lapar sekali ini? Tidak, Pak. Ya, itu tadi. Iya kan? Kan kita tidak akan mengatakan, wah terima kasih, matur nuwun kula ngelih niki, wah ngelih sangat niki. Ya. Ini kalau orang Jawa. Pasti dia akan mengatakan terima kasih. Ya, terima kasih, ini perutnya masih kenyang. Kemudian yang punya rumah itu juga tidak kemudian ya percaya bahwa dia itu sudah kenyang, dia akan menawari yang kedua. Nah, ketika sudah menawari yang ketiga, maka kemudian oh ya baik, terima kasih. Jadi baik tamu yang ditawari makan maupun yang menawari makan itu sama-sama tahu bahwa percakapan mereka itu percakapan yang tidak sebenarnya. Ini. Atau kemudian kalau kita diberi suguhan minuman, ya, ada snack dihidangkan, itu biasanya kita mengatakan maaf, ya, nggak usah repot-repot, ya, udah nggak usah repot-repot. Kira-kira jawaban tuan rumah gimana ketika kita mengatakan sudah nggak usah repot-repot? Ya, nanti nyampaikan kalau misalnya tuan rumah tidak merasa direpoti. Iya, tidak akan merasa, oh enggak kok, ini sudah ada ya. Sudah ada, enggak merepotkan, ini sudah ada kok. Ayo dimakan. Nah, ini memang budaya. Kita tidak ingin berbohong, tetapi karena settingan budaya kita harus berperan sesuai dengan budaya tadi. Mungkin ada tempat lain yang punya budaya seperti Jawa ini, ada basa-basi yang mengatakan tetapi tidak sebenarnya.
dan kedua belah pihak tahu bahwa komunikasi yang terjadi mereka itu sebenarnya adalah basa-basi dan memang tidak sebenarnya. Pak, maaf Pak, sebelumnya izin bertanya. Silakan. Berarti secara tidak langsung basa-basi itu bukan sebuah kebenaran Pak, atau istilahnya nggak jujur gitu berarti Pak, meskipun kedua belah pihak mengetahui hal tersebut. Iya, itu nggak jujur, tidak mengatakan yang sebenarnya itu. Ini budaya kita. Tetapi itulah yang menjadikan komunikasi nanti berikutnya itu akan berjalan sesuai yang diinginkan, karena masing-masing pihak telah mengidentifikasi lawan bicaranya. Oh, ini saya berhadapan dengan orang Batak ini. Nah, ketika disuguhi makan, ya silakan makan, mantap, ya kan, malah mantap, ya kan. Tidak ada basa-basi lagi. Ya, wah, terima kasih sekali. Wow, berarti nanti saya berikutnya adalah saya akan mengikuti budaya dia. Kalau kita ketemu dengan orang kok juga basa-basi, berarti ini adalah orang Jawa. Kita akan mengikuti budaya kita untuk perbincangan selanjutnya. Nah, terkait dengan bohong ini, setidaknya ada 3 ungkapan ya untuk sesuatu yang pesan yang tidak sebenarnya, atau interaksi yang tidak sebenarnya. Jadi pesan yang dipertukarkan tidak sebenarnya. Pertama itu adalah pelakunya disebut pembohong, yang kedua itu penipu, pendusta, pembual. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan lagi. Ada pembohong, ada penipu, ada pendusta, ada pembual. Nah, di dalam ranah hukum pidana, pembohong ini tidak bisa dilaporkan polisi, dia membohongi saya. Pendusta juga tidak bisa. Pembual apalagi ya, pembual hanya ngomong besar saja, ngomongnya omdo, orang mengatakan omdo. Tetapi untuk yang satu, yaitu penipuan, maka ini ada delik pidananya. Nah, oleh karena itu memang ini dibutuhkan ini untuk meneliti apakah ada unsur penipuan atau tidak. Nah, pemahaman terkait dengan teori interpersonal deception ini itu penting ya bagi orang-orang yang dia akan berinteraksi dengan publik. Kita ya, mungkin ada yang konselor di sini. Konselor itu dia harus mengungkap ya, realitas dari konselinya. Nah, tentu kita harus tahu bahwa ada peluang konseli itu dia tidak menyampaikan yang sebenarnya. Apalagi ya, posisi sebagai jurnalis, nanti ada yang menjadi wartawan, ya, ada menjadi reporter, nah, ada bagian redaksi. Ini kita harus aware bahwa informasi dari responden maupun dari orang yang kita wawancarai, dari sumber berita, itu bisa kita duga tidak benar. Bisa dilebih-lebihkan, bisa dikurang-kurangkan, bisa juga bahkan fiktif. Tidak ada tapi dikatakan ada. Ini kita sebagai orang yang studi komunikasi, kemungkinan nanti jadi konselor, atau kemungkinan nanti menjadi jurnalis, menjadi wartawan, atau bergerak di posisi yang lain di bidang media. Kemudian kepolisian, ini jelas, bahkan kepolisian itu punya alat yang namanya lie detector, alat pendeteksi kebohongan. Jadi kalau mulut itu bisa menipu, kemudian mungkin ekspresi wajah, tatapan mata itu bisa, tetapi detak jantung nggak bisa dihapusi ini, ya nggak bisa dibohongi detak jantungnya. Kemudian percepatan bernafasnya, nah ini nggak bisa. Nah maka ada lie detector. Kemudian bagian pajak, petugas perpajakan,
petugas peradilan, hakim, jaksa yang nanti akan memeriksa suatu perkara, ini juga mereka punya langkah-langkah untuk mengungkap kebenaran. Benar nggak yang dia sampaikan itu? Kemudian petugas imigrasi, ya, baik imigrasi terkait dokumen masuk atau bagian pemeriksa dokumen di pintu masuk ke pintu gerbang stasiun, bandara. Kemudian guru juga iya, guru, dosen, para pengajar. Ini perlu mengetahui karena mereka berinteraksi dengan para murid. Misalkan, benar nggak ini izin tidak ikut ujian karena sakit? Benar nggak ini tugasnya kok sama dengan temannya ini? Apakah ada nyontek atau tidak? Ya perlu dicek. Kemudian pengerjaan tugas-tugas yang lain. Tentang referensi ketika membuat karya tulis. Kemudian orang di perbankan, terkait dengan misalkan ada pengajuan kredit dan lain sebagainya. Ini benar nggak usahanya? Benar nggak proposalnya? Jadi teori ini itu sangat dibutuhkan dalam berbagai macam profesi. Nah, kemudian penipuan tadi ada yang bersifat melebih-lebihkan, ada yang mengurangi, bahkan pemalsuan ya. Itu dalam teori itu ada 3, ada falsification, ada pemalsuan di situ, kemudian concealment, ya, menyembunyikan kebenaran, tidak disampaikan kebenarannya, kemudian equivocation, dikaburkan. Jadi faktanya disampaikan tetapi tidak utuh. Misalkan ya, misalkan ada aksi di depan gedung DPR. Kebetulan aksinya tadi ya, itu adalah mengkritik kebijakan rezim. Nah, kita sudah maklum bahwa rezim ini tetap ada media-media yang mendukungnya. Maka media tadi itu akan memberitakan, misalkan bahwa benar di depan gedung DPR itu terjadi aksi, tetapi dia hanya menyebutkan ratusan orang. Sedangkan kalau yang aksi itu mendukung, ya mendukung pihak yang di backup oleh media tadi, dia tidak akan mengatakan ratusan, tapi ribuan. Ribuan. Nah, kalau memang secara dokumentasi foto video itu tidak bisa ditutupi ya, tidak bisa ditutupi, memang jumlahnya itu itu pasti banyak ya. Seperti kejadian aksi 212 ya, yang itu semua semua media menampakkan bagaimana massa itu memenuhi Monas, memenuhi jalan-jalan di Jakarta. Nah, mereka akan tidak menyampaikan hitungan lagi karena hitungannya sudah orang tahu lah itu jutaan. Tetapi kemudian mereka melihat celah yang lain. Ya, mereka akan mengaburkan kegiatan itu. Misalkan masa yang datang itu masa yang tidak tahu, ya, masa yang dibayar misalkan. Jadi realitasnya menjadi tidak clear lagi. Nah, kemudian terkait bagaimana dengan dakwah Islam. Jadi kita ini dakwah Islam itu tentu akan masuk ke dalam segmen-segmen tertentu masyarakat. Ada yang bersifat umum, tetapi ada yang khusus. Misalkan kepada para remaja, para ibu-ibu, bapak-bapak, para profesional, orang-orang tua. Nah, tentu ada ajaran-ajaran Islam itu yang bagi mereka itu belum bisa diterima. Masih berat misalkan. Misalkan tentang riba ya, ketika kita membahas riba di situ pesertanya para eksekutif ini. Para pekerja yang mereka sedang giat-giatnya bekerja dan berbisnis. Banyak yang mereka terlibat dengan riba. Mungkin kalau kita langsung tanya satu persatu, ya, apakah Bapak
terlibat riba, ya, mereka akan ada yang mengakui, ada yang tidak. Atau mereka berusaha untuk mengaburkan. Oh itu kok itu bukan bunga, ya, bukan bunga bank. Bank itu tidak memberikan bunga, tetapi itu uang jasa. Uang jasa dari bank. Atau ya itu sebagai uang administratif, nah, misalkan. Ya meskipun secara batin mungkin mereka tahu, mungkin juga. Kemudian ketika terkait dengan kehidupan suami istri, ya ada sengketa yang kemudian berujung mungkin akan bercerai. Nah ini biasanya masing-masing pihak itu membela dirinya. Nah biasanya selain membela dirinya, dia akan blame the others, dia akan menyalahkan orang lain. Dia akan menutup-nutupi, dia akan melebih-lebihkan kebaikannya, menutupi kekurangannya, dan menunjukkan kesalahan maupun kekurangan pasangannya. Nah ini kita dengan teori ini bisa tahu. Untuk kemudian kita jernih, ya, memberikan pandangan dan saran kita. Nah untuk bohong sendiri, baik bohong, penipu, pendusta, pembual, semuanya diharamkan menurut Islam. Kecuali 3. Jadi secara umum, berbohong itu tidak boleh, ya, berdosa, menipu juga nggak boleh, berdusta juga demikian, membual juga demikian. Semuanya perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, itu ada 3. Yang pertama itu adalah dalam kondisi peperangan. Jadi dalam kondisi peperangan, misalkan kita tertangkap musuh, kita ditanya di mana posisi komandanmu, di mana posisi persenjataanmu, berapa pasukanmu. Ini kalau dia berkata dusta, itu tidak berdosa. Meskipun itu juga tidak kemudian diperintahkan untuk berdusta. Tetapi kalau kita berdusta itu tidak apa-apa. Karena memang ada solusi-solusi yang kita tidak perlu berdusta. Ya. Seperti yang dicontohkan Rasulullah ketika ada laki-laki yang berlari-lari, kemudian ditanya Rasulullah, ada apa? Ada orang yang mau membunuhku. Ya. Kemudian Rasulullah menyuruh dia bersembunyi. Nah, ketika yang akan membunuh itu datang, ya, dan bertanya kepada Rasulullah, apakah lihat orang ini? Ya. Nah, Rasulullah tidak berdusta, tetapi beliau itu maju selangkah, kemudian berkata, sejak aku berdiri di sini, aku tidak melihat seorang pun kecuali dirimu. Ini kan tidak berdusta. Ya benar, setelah berpindah ke situ, sejak saya berdiri di sini, itu saya tidak melihat seseorang pun kecuali dirimu. Nah ini kalau dalam bahasa yang lain itu disebut tauriah. Tauriah itu menyebut sesuatu yang dekat dengan maksud yang jauh atau sebaliknya. Menyebut sesuatu yang jauh dengan maksud yang dekat. Yang kedua, itu untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Padahal mereka adalah sesama saudara. Apalagi saudara sesama saudara muslim. Laisal kadzabu alladzi yuslihu bainan nasi wa yaqulu khairan wa yanmi khairan. Tidaklah disebut sebagai pendusta orang yang memperbaiki hubungan di antara manusia dan dia mengatakan kebaikan dan kebaikan. Kemudian yang ketiga, nah ini penting ini ya, yaitu perkataan suami kepada istrinya atau perkataan istri kepada suaminya untuk kebaikan rumah tangga. Nah, ini yang perlu dicatat adalah kebaikan rumah tangga. Misalkan ya, kalau yang paling sederhana misalkan
si istri masakannya tidak begitu cocok dengan selera suaminya. Tapi si suami tetap makan ya meskipun asin ya. Ini suaminya tetap memakan ya. Ketika ditanya gimana, Mas, enak ya. Tapi mungkin besok lain kali garamnya tidak usah banyak-banyak. Misalkan itu. Atau memuji istrinya ya. Kamu cantik sekali ya. Kamu pakai baju ini cantik sekali ya. Meskipun ya mungkin bajunya tidak begitu matching ya. Karena kan kita tahu mungkin ada anak-anak perempuan yang mungkin terlahir dari ekonomi yang biasa saja, sehingga mereka tidak dididik untuk memadu-madankan pakaian. Kenapa ya? Karena adanya itu. Kan biasanya kan perempuan kan kerudungnya warnanya harus padu padan dengan bajunya, tasnya, kemudian sepatunya atau sandalnya. Tetapi ada juga yang karena dari keluarga yang ekonominya terbatas, ya pokoknya asal bersih bisa dipakai. Nah, ketika menikah, nah ini, oh ya, sebentar ya, saya ada tamu ini, saya break 2 menit. Sebentar, ada tamu. Nah, ini tadi saya baru saja berbohong ini ya. Baru saja berbohong, ada saudara yang mengantar makanan ya kan. Biasanya kan kalau Ramadan ibu-ibu masak itu tidak hanya untuk keluarganya tapi juga kanan kiri dikasih ya. Nah, ini dikasih ya. Kasih ya, maaf mengganggu ya. Ya, kita jawabannya oh ya Anda mengganggu kan tidak, tapi kita menjawab oh nggak apa-apa kok ya, nggak apa-apa. Terus wah maaf ini ngasihnya hanya sedikit ya. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa sedikit. Nah, ini baru saja saya mengamalkan teori deception menurut kerangka budaya Jawa ini. Nah kemudian ya terkait tadi pasangan ya, pasangan itu boleh berbohong untuk kebaikan rumah tangga. Nah, ini. Misalkan ya seorang laki-laki kan dia tidak hanya bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya. Seorang laki-laki itu juga bertanggung jawab atas nafkah orang tuanya, ayahnya, ibunya, saudara perempuan-perempuannya yang belum menikah. Nah, bisa jadi belanja untuk keluarga tadi masih ditanggung oleh laki-laki tadi. Nah, ketika jumlah yang diberikan pada istri sudah cukup, dan dari pengalaman yang ada, misalkan si istri menuntut jumlah yang banyak, nah ini si suami, karena dia harus menjalankan kewajiban menafkahi keluarganya, dia juga bisa menyampaikan pada istrinya tentang jumlahnya yang mungkin berbeda dengan kenyataannya. Jadi implementasi dari yang ketiga ini, perkataan suami pada istri atau istri pada suami untuk kebaikan rumah tangga, ini nanti cakupannya cukup luas. Baik teman-teman, ya, mungkin ada yang ingin bertanya atau berpendapat, dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada, ya kita cukupkan pertemuan kita hari ini sampai di sini. Ya. Insya Allah
untuk minggu depan kita lanjutkan presentasi dari kelompok 5. Mohon dipersiapkan. Dan kemudian jangan lupa untuk presensi di My Class ya. Jangan ditunda-tunda, segera aja nanti presensi di My Class. Mari kita tutup pertemuan kita pada siang ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali.